Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan standar kompetensi profesional guru sebagai pengembang kurikulum dalam konteks kurikulum 2013. Seperti dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tanggal 4 Mei 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. A. Kualifikasi akademik guru. Kualifikasi akademik guru melalui pendidikan formal yakni kualifikasi akademik guru SD atau MI. Standar kompetensi guru SD atau MI. Di sini saya Teti Nur Hidayati sebagai pemateri pertama ingin menyampaikan materi tentang kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik terdiri menjadi dua, yaitu kompetensi inti guru dan kompetensi guru TK atau PAUD. Berikut pembagiannya. 1. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual, yakni 1. Memahami karakteristik peserta didik usia sekolah dasar yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial, emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial budaya. 2. Mengidentifikasi potensi peserta didik usia sekolah dasar dalam 5 mata pelajaran SD atau MI. Yang ketiga, mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik usia sekolah dasar dalam 5 mata pelajaran SD atau MI. Yang keempat, mengidentifikasi kesulitan peserta didik usia sekolah dasar dalam 5 mata pelajaran SD atau MI. Dan yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, yakni 1. Memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik terkait dengan 5 mata pelajaran SD atau MI. Kedua, menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam 5 mata pelajaran SD atau MI. Ketiga, menerapkan pendekatan pembelajaran tematis khususnya di kelas-kelas awal SD atau MI. Dan yang ketiga, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran atau bidang pengembang yang ditempuh, yakni 1. Memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. 2. Menentukan tujuan 5 mata pelajaran SD atau MI. 3. Menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan 5 mata pelajaran SD atau MI. 4. Memilih materi 5 mata pelajaran SD atau MI yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran. 5. Menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik usia SD atau MI. 6. Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian. Dan yang keempat, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, yakni 1. Memahami prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik. 2. Mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran. 3. Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium maupun lapangan. Keempat, melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium dan di lapangan. Kelima, menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan 5 mata pelajaran SD atau MI untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh. Yang keenam, mengambil keputusan transaksional dalam 5 mata pelajaran SD atau MI sesuai dengan situasi yang berkembang. Rania Agustin akan melanjutkan materi dari PIKA 8. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Indikator 8.1. Memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik 5 mata pelajaran SD atau MI. 8.2. Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik 5 mata pelajaran SD atau MI. 8.3. Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 8.4. Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 8.5. Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan menggunakan berbagai instrumen. 8.6. Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai tujuan. 8.7. Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar.
9. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pribadi. Indikator: menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketentuan belajar. Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan. Mengkomunikasikan penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan. Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 10. Melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan 5 mata pelajaran SD atau MI. Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 5 mata pelajaran SD atau MI. Saya Husnul Hafifah Umar akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian 11. Bertindak sesuai dengan norma, agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Indikator pertama, menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, suku, adat istiadat, daerah asal, dan gender. Yang kedua, bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat serta kebudayaan nasional Indonesia yang beragam. 12. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Indikator pertama, berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi. Kedua, berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia. Ketiga, berperilaku yang dapat diketahui oleh peserta didik dan anggota masyarakat di sekitarnya. 13. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, dan arif berwibawa. Indikator pertama, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan stabil. Kedua, menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan berwibawa. 14. Menunjukkan kerja etos, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Indikator pertama, menunjukkan kerja dan etos tanggung jawab yang tinggi. Kedua, bangga menjadi guru dan percaya pada diri sendiri. Ketiga, bekerja mandiri secara profesional. 15. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Indikator pertama, memahami kode etik profesi guru. Kedua, menerapkan kode etik profesi guru. Ketiga, berperilaku sesuai dengan kode etik guru. Sebelum memasuki materi, sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan seseorang berkomunikasi, bergaul, bekerja sama, dan memberi kepada orang lain. Kompetensi sosial adalah kemampuan seorang guru dan dosen untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, guru, orang tua, dan masyarakat sekitar. Di dalam kompetensi sosial seorang guru, itu yang harus dimiliki yang pertama, bersikap inklusif dan objektif terhadap peserta didik, teman sejawat, dan lingkungan sekitar, dan lingkungan sekitar dalam melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, tidak bersikap diskriminatif terhadap peserta didik, teman sejawat, orang tua peserta didik, dan lingkungan sekolah, karena perbedaan agama, suku, jenis kelamin, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Kemudian di dalam poin berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Di sini ada 3 poin penting. Yang pertama, berkomunikasi dengan teman sejawat dan komunitas ilmiah lainnya secara santun, empatik, dan efektif. Yang kedua, berkomunikasi dengan orang tua peserta didik dan masyarakat secara santun, empatik, dan efektif tentang program pembelajaran dan kemajuan peserta didik. Kemudian yang terakhir, mengikut sertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam program pembelajaran dan dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik.
Kemudian poin ketiga kemudian di dalam poin 18.1, seorang guru itu harus beradaptasi dengan lingkungan tempat bekerja dalam rangka meningkatkan efektivitas sebagai pendidik, termasuk memahami bahasa daerah setempat. Kemudian yang kedua, melaksanakan berbagai program dalam lingkungan kerja untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah yang bersangkutan. Kemudian poin selanjutnya, standar kompetensi guru atau SDMI yang terakhir. Yang pertama, berkomunikasi dengan teman sejawat, profesi ilmiah, dan komunitas ilmiah lainnya melalui berbagai media dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi pembelajaran kepada komunitas profesi sendiri secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. Kualitas pendidikan di daerah yang bersangkutan. Kemudian poin selanjutnya, standar kompetensi guru atau SDMI yang terakhir. Yang pertama, berkomunikasi dengan teman sejawat, profesi ilmiah, dan komunitas ilmiah lainnya melalui berbagai media dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi pembelajaran kepada komunitas profesi sendiri secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. Nah, yang selanjutnya yaitu kompetensi profesional guru, yang dimana kompetensi profesional guru ini yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru dalam proses pembelajaran. Guru mempunyai tugas untuk mengarahkan kegiatan belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk guru dituntut mampu menyampaikan bahan pembelajaran. Kompetensi profesional guru dibagi menjadi dua, yaitu pertama kompetensi inti guru dan kompetensi guru SD dan PGMI. Nah, yang harus diperhatikan dalam kompetensi inti guru ini yaitu pertama, guru harus menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Yang kedua yaitu menguasai standar kompetensi dan kompetisi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Yang ketiga yaitu mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Yang keempat, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan yang reflektif. Yang kelima, mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Nah, yang selanjutnya yaitu kompetensi guru SD dan MI. Yang perlu diperhatikan dalam kompetensi guru SD dan MI ini, yaitu guru harus menguasai 5 mata pelajaran seperti bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan PKN. Yang kedua yaitu memahami standar kompetensi 5 mata pelajaran SDMI. Yang ketiga, memahami kompetensi dasar 5 mata pelajaran SDMI. Yang keempat, memahami tujuan pembelajaran 5 mata pelajaran SDMI. Yang kelima yaitu memilih materi 5 mata pelajaran SDMI yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Yang keenam yaitu mengolah materi 5 mata pelajaran SDMI secara integratif dan kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Yang ketujuh yaitu melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus-menerus. Yang kedelapan, memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalan. Yang kesembilan, melakukan penelitian tindakan kelas untuk peningkatan keprofesionalan. Yang ke-10 yaitu mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber. Yang ke-11 yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi. Dan yang terakhir yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri. Di sini, guru harus selalu mengupdate dan menguasai materi pelajaran yang disajikan, persiapan diri tentang materi yang diusahakan, dengan jalan mencari informasi melalui berbagai sumber. Berbagai sumber seperti membaca buku terbaru, mengakses internet, selalu mengikuti perkembangan dan kemajuan. Terakhir, tentang materi yang disajikan.